Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Good Boy yang dirilis pada tahun 2022. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai dengan pemandangan perbukitan pedesaan di Norwegia. Di sana, kita bertemu Christian, seorang pemuda kaya yang tinggal sendirian di rumah besar miliknya. Orang tuanya sudah meninggal, jadi ia menjalani hari-harinya sendiri, memasak untuk dirinya dan juga untuk anjing peliharaannya. Tapi kemudian, terungkap sesuatu yang mengejutkan. Anjing itu sebenarnya bukan hewan, melainkan seorang pria yang memakai kostum anjing. Awalnya, hal ini tidak terasa terlalu aneh. Kita tahu ada orang yang punya hobi bermain peran atau gaya hidup yang tidak biasa. Jadi mungkin ini salah satunya. Tapi semakin cerita berjalan, kita mulai sadar bahwa ada hal yang lebih dalam dari itu. Pria di dalam kostum anjing itu bernama Frank. Christian memperlakukannya benar-benar seperti anjing sungguhan. Memberinya makan di mangkuk, mengajaknya jalan-jalan, bahkan memandikannya. Yang aneh, Frank juga bertingkah seperti anjing. Berjalan dengan 4 kaki, menggonggong, dan benar-benar menjalani peran itu sepenuhnya. Kita tidak banyak tahu tentang masa lalu mereka atau bagaimana hubungan aneh ini bisa terjadi. Tapi, Christian terlihat tulus dan peduli pada Frank tanpa tanda-tanda kekerasan. Beberapa hari terakhir, Christian sering membuka aplikasi kencan dan melihat profil seorang gadis bernama Sigrid. Foto-fotonya membuat Christian tertarik, tapi karena dia pemalu dan tertutup, awalnya ia ragu untuk mengirim pesan, sampai akhirnya suatu hari ia memberanikan diri. Ternyata, Sigrid membalas keesokan harinya dan langsung mengajak bertemu untuk kencan, daripada hanya mengobrol lewat chat. Christian pun semangat, bersiap-siap, dan datang ke restoran tepat waktu. Dari sini terlihat kalau dia orangnya disiplin, peduli kesehatan, dan menghargai waktu. Sementara itu, Sigrid datang terlambat dan meminta maaf. Christian tidak masalah dengan itu karena dia orangnya sopan dan pengertian. Setelah itu, mereka mulai saling memuji. Sigrid juga bilang kalau dia lebih suka mengenal orang secara langsung daripada lewat online. Selama kencan, Sigrid beberapa kali mengecek ponselnya, lalu meminta maaf dan kembali mengobrol. Ia juga bercerita kalau sedang mengambil kursus psikologi selama 1 tahun karena nilainya kurang bagus. Saat Sigrid bertanya tentang pekerjaan Christian, ia bilang bahwa ia tidak punya pekerjaan dan hanya menjalani hidup dengan santai. Ia juga tidak memamerkan kekayaannya, jadi terlihat rendah hati dan tulus. Christian sendiri tampak sangat tertarik dengan cerita hidup Sigrid. Sambil tetap memperhatikan makanan yang ia makan, ia menjelaskan bahwa karena jarang keluar rumah, ia harus menjaga kesehatannya. Sigrid lalu bercerita bahwa ia bekerja sebagai kasir dan Christian justru memujinya. Berbeda dari orang kaya pada umumnya, ia menghargai pekerjaan Sigrid sehingga terlihat sederhana dan tidak sombong. Christian juga mengaku bahwa ia tidak suka bertemu banyak orang, tapi ia merasa Sigrid adalah orang yang menyenangkan dan ramah. Kencan mereka berjalan lancar dan tidak lama kemudian Christian mengundang Sigrid ke rumahnya. Sigrid setuju karena Christian terlihat sopan, bisa dipercaya, dan baik. Saat sampai di rumah besar itu, Sigrid terkejut karena ternyata Christian adalah seorang jutawan yang mewarisi kekayaannya. Walaupun Sigrid bukan orang yang mengejar harta, ia tetap terkesan karena Christian sangat rendah hati dan tidak suka pamer. Sigrid sempat bercanda, katanya Christian pasti tidak bisa tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Tapi Christian menjawab bahwa ia memang tidak suka tempat yang sempit. Ia juga mulai bercerita tentang anjing peliharaannya. Ketika Sigrid bertanya itu, anjing ras apa? Christian terlihat ragu dan bilang kalau itu agak sulit untuk dijelaskan. Sementara itu, Frank si anjing diam-diam memperhatikan mereka dari jauh. Malam itu, ia tidak keluar. Sigrid juga jadi tahu kalau orang tua Christian sudah meninggal, sehingga Christian terlihat sangat kesepian.
Singkatnya, mereka berdua semakin dekat dan akhirnya menghabiskan malam bersama. Tapi keesokan paginya, Sigrid kaget saat bangun tidur. Ia melihat seorang pria memakai kostum anjing di dalam kamar. Yang lebih mengejutkan lagi, Christian memperlakukannya benar-benar seperti hewan peliharaan sungguhan. Setelah itu, Christian membuat sarapan yang enak, tapi Sigrid yang masih kaget jadi tidak bisa makan apapun. Dengan bingung, ia bertanya, "Bukannya kamu bilang tinggal sendirian?" Christian menjawab santai, "Iya, tapi itu Frank, anjingku." Jawaban itu membuat Sigrid semakin terkejut dan tidak nyaman. Ia pun memutuskan untuk pergi dengan mencari alasan. Sebelum ia pergi, Christian meminta maaf dan berkata bahwa ia mengerti ini terlihat aneh dan seharusnya ia memberitahunya dari awal. Sigrid lalu meminta diantar pulang dan Christian menyetujuinya. Sebelum berpisah, Christian dengan ramah berkata, "Kalau nanti kamu ingin bertemu lagi, kirim saja pesan." Di luar hal aneh tentang Frank, Christian sebenarnya terlihat seperti orang yang normal dan sopan. Sesampainya di kosan, Sigrid langsung menceritakan semuanya kepada temannya, Aurora. Ia bilang kalau Christian itu sebenarnya baik dan kaya, tapi punya hewan peliharaan yang ternyata seorang pria memakai kostum anjing. Saat Aurora melihat foto Christian, ia kaget karena ternyata ayah Christian dulu adalah seorang multijutawan yang cukup dikenal. Karena penasaran, mereka mencari di internet dan menemukan bahwa memang ada orang-orang yang suka berpura-pura menjadi anjing. Lama-lama, mereka mulai berpikir bahwa hal itu mungkin tidak berbahaya selama tidak ada yang disakiti. Aurora pun berkata, "Setiap orang punya keanehan masing-masing. Kamu tidak perlu meninggalkan dia hanya karena itu. Dia tampan, kaya, dan baik." Setelah mendengar itu, cara pandang Sigrid mulai berubah. Hal tersebut tidak terasa aneh sebelumnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelepon Christian. Kebetulan, Christian juga sedang meneleponnya. Mereka pun mengobrol dengan hangat dan saling meminta maaf. Setelah itu, Christian mengajak Sigrid makan malam lagi. Dan kali ini Sigrid menerimanya dengan senang hati. Saat menghabiskan waktu bersama, Sigrid bertanya tentang Frank. Apakah dia memang selalu bertingkah seperti anjing? Christian menjawab, "Frank tidak berpura-pura. Dia memang seekor anjing dan aku pemiliknya." Jawaban itu membuat Sigrid bingung karena hal seperti itu terasa aneh dan belum pernah ia dengar sebelumnya. Christian lalu mencoba menjelaskan dengan mengatakan bahwa banyak hal yang dulu dianggap aneh sekarang jadi hal yang biasa. Sigrid setuju, lalu membandingkannya dengan bagaimana sekarang orang lebih bisa menerima hal-hal yang dulu sering dihakimi. Saat ia bertanya apakah ini akan terasa normal baginya, Christian menjawab, "Lama-lama kamu juga akan terbiasa." Tidak lama kemudian, Sigrid bertemu langsung dengan Frank. Frank benar-benar bertingkah seperti anjing yang manja kepada majikannya. Tapi hal itu justru membuat Christian marah. Ia memarahi Frank dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, Christian meminta maaf atas sikap Frank dan menawarkan untuk mengantar Sigrid pulang. Namun, Sigrid memilih untuk tetap tinggal karena keinginannya sendiri. Christian kemudian mulai terbuka tentang Frank. Ia bilang bahwa Frank adalah satu-satunya teman sejatinya sejak kecil. Karena kaya, Christian merasa sulit menemukan teman yang benar-benar tulus. Bahkan, setiap orang yang tahu tentang Frank biasanya menjauh darinya. Akhirnya, malam itu Sigrid kembali menginap di rumah Christian. Keesokan paginya, Christian membuat Sigrid terkejut dengan menyiapkan sarapan. Sigrid jadi makin terkesan, apalagi Christian ingat persis bagaimana cara dia suka minum kopi. Hari berikutnya, Christian memanggil Frank dan menyuruhnya meminta maaf atas sikapnya. Sigrid hanya tersenyum dan bilang kalau dia sudah memaafkannya. Saat Sigrid bertanya apakah Frank benar-benar minta maaf, Christian menjawab iya, tapi dengan caranya sendiri, karena Frank tidak bisa bicara seperti manusia. Tiba-tiba, Sigrid ingat kalau kelasnya mulai 15 menit lagi. Jadi Christian langsung mengantarnya ke kampus. Di sana, Sigrid bertemu Aurora. Aurora kaget saat tahu Sigrid dan Christian sekarang berpacaran. Ia lalu memperingatkan Sigrid supaya tidak terlalu cepat menuruti semua keinginan Christian. Katanya, orang kaya seperti Christian biasanya terbiasa mendapatkan apa yang mereka mau.
Jadi, Sigrid sebaiknya tidak terlalu mudah. Sigrid memikirkan hal itu, tapi ia tetap tidak bisa menjauh dari Christian. Lama-kelamaan, ia malah menghabiskan hampir semua waktunya bersama Christian. Suatu hari, saat mereka membahas tentang Frank, Christian berkata bahwa Frank sudah melalui banyak hal. Ia juga bilang, "Aku tidak tahu kenapa dia menjadi seperti ini. Tapi yang penting, aku akan selalu ada untuknya, seperti dia selalu ada untukku." Sigrid pun mengerti dan setuju dengan hal itu. Singkatnya, Christian mengajak Sigrid pergi ke kabin milik keluarganya, dan Sigrid dengan senang hati menerima ajakan itu. Aurora sempat memperingatkan bahwa semuanya berjalan terlalu cepat, tapi Sigrid seperti tidak mendengarkan. Mungkin karena perasaannya atau harapan akan masa depan yang indah. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di kabin. Suasananya tenang, dan bahkan Frank terlihat senang seperti anjing yang bersemangat berada di tempat baru. Malam harinya, saat makan, Sigrid terus mengecek ponselnya, yang membuat Christian mulai kesal. Akhirnya, Christian meminta Sigrid untuk menjauh dari ponsel selama akhir pekan, agar mereka bisa fokus menghabiskan waktu bersama. Tanpa banyak berpikir, Sigrid setuju. Lalu Christian mengunci kedua ponsel mereka di dalam sebuah kotak, sesuatu yang nantinya akan menjadi masalah. Malam itu, Sigrid bermain dengan Frank, dan Christian tertawa melihat Sigrid memperlakukan Frank seperti anjing sungguhan. Semuanya terasa baik-baik saja untuk sementara. Saat Christian pergi ke dapur, Frank diam-diam mendekati Sigrid. Ia mengambil risiko dengan melepas topengnya, lalu memperlihatkan wajahnya yang terlihat takut dan lelah. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa mereka harus kabur karena Christian berbahaya. Sigrid langsung kaget dan merasa dunia seperti terbalik. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Christian tiba-tiba kembali. Melihat Sigrid terlihat pucat dan diam, Christian bertanya apa yang terjadi. Sigrid pun berbohong dan bilang bahwa ia tidak enak badan. Christian menyuruhnya istirahat, tapi setelah apa yang ia dengar, Sigrid jadi tidak bisa tenang, apalagi untuk tidur. Keesokan paginya, saat Christian masih tidur, Sigrid mencoba kabur. Tapi ternyata pintunya terkunci. Tiba-tiba Christian muncul. Dengan gugup, Sigrid bilang kalau dia cuma ingin mencari udara segar. Christian tersenyum dan berkata kalau dia memang selalu mengunci pintu. Katanya untuk menjaga orang lain tetap di luar, atau mungkin di dalam. Sigrid langsung sadar itu bukan bercanda. Christian kemudian mengajak Sigrid keluar bersama. Sigrid berusaha tetap tenang dan sempat meminta kunci cadangan. Tapi Christian bilang hanya ada satu kunci. Saat kembali ke dalam, Sigrid tiba-tiba muntah karena cemas dan lemas. Christian mulai merasa ada yang tidak beres. Lalu Sigrid meminta ponselnya dengan alasan ibunya sakit. Christian mengambilkan ponsel itu, tapi tidak memberikannya. Malah dia sendiri yang menelepon ibu Sigrid. Untungnya, kebohongan Sigrid tidak ketahuan. Sigrid sadar dia harus cepat berpikir. Dengan berpura-pura santai, ia meminta izin untuk mengajak Frank jalan-jalan. Sementara Christian menyiapkan kejutan. Ia bilang itu supaya bisa lebih dekat dengan Frank. Christian setuju dan Sigrid pun pergi bersama Frank, melihat sedikit kesempatan untuk kabur. Saat di luar, Sigrid berbicara dengan Frank. Frank memperingatkan bahwa Christian mungkin sedang mengawasi mereka. Jadi mereka harus berpura-pura seperti sedang bermain biasa. Sigrid mengikuti itu. Lalu Frank berbisik bahwa kabur saja tidak akan berhasil, karena Christian pasti sudah siap. Ia bahkan menyarankan satu-satunya cara adalah menghentikan Christian. Tapi Sigrid menolak. Ia tidak sanggup melakukan itu dan akhirnya sadar bahwa dirinya benar-benar terjebak dengan orang yang berbahaya. Setelah beberapa saat, Sigrid kembali ke rumah bersama Frank. Begitu sampai, Christian membawa Frank ke kamar mandi. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Sigrid untuk diam-diam mengambil pisau dan menyembunyikannya di kamarnya sebagai perlindungan. Tak lama kemudian, Christian masuk ke kamar dan bilang ingin mengganti spray. Karena takut pisau itu ketahuan, Sigrid cepat-cepat menawarkan diri untuk melakukannya sendiri. Saat Christian kembali, tiba-tiba ia membentak Sigrid karena menurutnya spray tidak dilipat dengan benar.
Tapi setelah itu, ia langsung tertawa dan bilang kalau dia cuman bercanda. Meski begitu, dalam momen singkat itu, Sigrid sempat melihat sisi lain dari Christian, sesuatu yang terasa gelap dan tidak beres. Seolah ada kegilaan yang disembunyikan di balik sikapnya yang tenang. Saat Christian mencoba mendekat, Sigrid langsung mendorongnya. Perasaannya sudah berubah. Ia sadar kalau Christian selama ini hanya terlihat baik di luar, tapi sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Saat makan malam, Sigrid bertanya tentang Frank. Christian bilang Frank sedang tidur, tapi Sigrid merasa itu tidak benar. Beberapa saat setelah minum anggur, Sigrid tiba-tiba pingsan. Ternyata minumannya sudah diberi sesuatu oleh Christian. Ketika sadar di tempat tidur, pisau yang ia sembunyikan sudah hilang. Tiba-tiba, Christian muncul dan menyuruhnya keluar. Lalu, ia memutar rekaman percakapan Sigrid dan Frank di hutan. Ternyata, Christian sudah mendengar semuanya. Sikap tenangnya langsung hilang, dan terlihat sisi gelapnya. Ia berkata bahwa ia ingin Sigrid membuktikan kesetiaannya, tapi Sigrid gagal. Setelah itu, Christian membawa Sigrid ke sebuah ruangan terkunci. Di sana, Frank dikurung di dalam kandang, terlihat sangat ketakutan dan putus asa. Sigrid hade ikke trengt å ta opp samtalen deres engang. Dari situ, Sigrid sadar bahwa Christian sudah memaksa Frank untuk mengaku, menunjukkan betapa takutnya Frank padanya. Tapi meskipun Frank sudah jujur, itu tetap tidak menyelamatkannya. Setelah itu, Christian ingin menghukum Frank untuk menunjukkan pada Sigrid apa akibat dari tidak setia. Mulut Frank diikat dan Sigrid hanya bisa melihat dengan syok, ngeri dengan sikap Christian yang semakin tidak masuk akal. Saat kandang dibuka, Frank mencoba melawan dan sempat menggigit Christian. Memanfaatkan kesempatan itu, Sigrid langsung lari keluar dari rumah. Tapi masalahnya, kabin itu berada di tempat terpencil, jauh dari bantuan. Ketika Christian sadar Sigrid kabur, ia menjadi sangat marah dan menyalahkan Frank. Frank mencoba meminta ampun, tapi justru itu membuat Christian semakin marah. Ia tidak mau Frank bertingkah seperti manusia. Christian berkata bahwa Frank harus ingat dirinya hanyalah hewan, lalu menyeretnya ke gudang. Di sana, ia memperlakukan Frank dengan sangat kejam, yang menjelaskan kenapa selama ini Frank begitu takut dan patuh. Christian sudah menekan dan menakutinya sampai benar-benar bertingkah seperti anjing. Di titik ini, sifat asli Christian terlihat jelas. Dia bukan lagi orang baik seperti yang terlihat di awal, melainkan seseorang yang sangat berbahaya. Sementara itu, Sigrid yang ketakutan dan tersesat bersembunyi di dalam hutan. Ia bingung harus melakukan apa. Tapi karena merasa kasihan pada Frank, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kabin. Sigrid mengambil sebatang kayu, lalu kembali ke tempat Christian menyiksa Frank. Saat ada kesempatan, ia langsung memukul kepala Christian sampai terluka. Setelah itu, Sigrid mencoba membantu Frank kabur. Tapi Frank hampir tidak bisa berjalan, seolah-olah ia sudah lupa cara berjalan normal karena terlalu lama dipaksa hidup seperti anjing. Sebelum mereka sempat pergi jauh, Christian cepat pulih dan langsung menyerang mereka berdua. Ia memukul mereka sampai pingsan. Setelah itu, Christian jatuh terduduk dan menangis tak terkendali. Beberapa waktu kemudian, terlihat Christian masih tinggal sendirian di kabin itu. Ia memasak makanan, lalu membawanya ke bawah ke tempat Frank dikurung. Christian masih marah pada Frank. Saat memberinya makan, ia bahkan meludah ke dalam mangkuk dengan rasa jijik. Tapi Frank tetap memakannya tanpa protes karena takut membuat Christian marah lagi. Lalu bagaimana dengan Sigrid? Christian menyiapkan satu mangkuk lagi dan pergi ke gudang. Di sana ada seseorang yang dikurung dalam kandang dan memakai kostum anjing. Ternyata itu adalah Sigrid. Sekarang Sigrid juga sudah diperlakukan seperti hewan peliharaan. Ia bertingkah seperti anjing, sama seperti Frank dulu, patuh dan tidak melawan. Christian lalu berkata, "Kalau kamu berperilaku baik,
Besok aku akan membiarkanmu tidur di dalam rumah." Sigrid mengangguk dengan senang, seperti tidak ada yang salah. Ia terlihat sudah benar-benar berubah dan sepenuhnya tunduk pada Christian. Di adegan terakhir yang paling mengejutkan, kita mengetahui bahwa ada seorang anak yang juga tinggal di rumah itu. Christian meletakkan mangkuk makanan di depan anak tersebut, sama seperti yang ia lakukan pada Frank dan Sigrid. Ia memperlakukan anak itu seperti hewan peliharaan. Ada petunjuk kuat bahwa anak ini kemungkinan adalah anak dari Frank dan Sigrid, yang mungkin lahir karena Christian memaksa mereka. Tapi kalau dilihat lebih dalam, anak ini juga bisa punya makna simbolis, mewakili sesuatu yang lebih besar tentang isi cerita film ini, yang biasanya dibahas di bagian penafsiran atau makna akhir cerita. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.